Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam Pancasila sebagai pandangan hidup maupun sebagai dasar negara. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara pandangan hidup, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa hal yang implementasi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada pengamalan Pancasila dalam lingkungan keluarga. Nah, yang dalam lingkungan keluarga ini harus diwujudkan dalam bentuk misalnya berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua ini bisa apa saja, misalnya dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh orang tua, karena biasanya itu akan berdampak pada hal-hal yang positif seperti itu. Kemudian yang keduanya, orang tua akan selalu menyayangi dan mendidik anak-anaknya. Nah, kalau misalnya di rumah orang tuanya sering marah atau menasehati, menegur dan sebagainya, itu bukti kasih sayang dari orang tua. Kalau misalnya kita membuat kesalahan, nah itu tujuannya adalah untuk kebaikan pada diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga ini saling menghormati sesama anggota keluarga. Nah, ini pun harus diamalkan dalam kehidupan di dalam keluarga, itu karena kalau kita tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, tidak akan terciptanya kerukunan di dalam sebuah lingkungan keluarga seperti itu. Kemudian yang keempat, saling membantu sesama anggota keluarga. Saling membantu di sini misalnya dalam hal yang kecil saja, misalnya dalam membereskan rumah, kemudian atau misalnya membantu dalam membereskan cucian dan lain sebagainya. Nah, itu pokoknya yang berkaitan dengan lingkungan, keadaan lingkungan di dalam rumah. Nah, kita harus saling tolong menolong, saling membantu satu sama lain seperti itu. Kemudian yang kelimanya, bersikap adil kepada semua anggota keluarga. Nah, ini pun penting dilakukan karena kalau misalnya kita egois begitu, maunya menang sendiri dan lain sebagainya, tidak akan tercipta kerukunan, tidak akan tercipta juga keadilan dalam kehidupan di keluarga. Nah, kalau misalnya di dalam keluarga saja sudah tidak bisa berlaku adil, ini akan berdampak dalam kehidupan lingkungan sosial maupun bernegara. Nah, siapa tahu nanti suatu saat kalian menjadi seorang pejabat atau menjadi pemimpin, baik itu di rumahnya maupun di lingkungan tempat tinggalnya dan sebagainya begitu. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa berlaku adil di sejak dini atau di dalam lingkungan keluarga, itu akan berimbas atau akan terbawa nanti ketika kita masuk ke masyarakat atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu di lingkungan keluarga. Kemudian apa nilai yang bisa diaplikasikan atau diwujudkan dalam lingkungan masyarakat? Nah, yang pertama ini menghormati teman yang berbeda agama. Nah, kaitannya ini dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita tidak boleh memaksakan kehendak yang kaitannya dengan keyakinan begitu ya. Jadi kita ini tidak boleh memaksakan keyakinan seseorang agar mengikuti kita atau melarang seseorang untuk beribadah dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh dilakukan karena itu melanggar atau bertentangan dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi sesama umat beragama wajib saling menghormati satu sama lainnya begitu. Kemudian yang kedua, menjalankan perintah agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, ini juga penting begitu. Dan tadi tidak boleh saling memaksakan. Kalau misalnya berbeda keyakinan, ya cukup hargai saja gitu. Persilahkan
seseorang untuk beribadah dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh saling memaksakan atau menganggap salah satu agama yang paling benar dan sebagainya, tidak boleh. Jadi tidak boleh saling atau memaksakan kehendak kita begitu sampai terjadi keributan dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Kemudian yang ketiga, melakukan kewajiban sebagai seorang siswa. Nah, ini lingkungan sekolah nih. Jadi selain tadi kan menghormati teman yang ada di lingkungan, kemudian saling menghargai sama teman. Nah, ini juga melakukan kewajiban sebagai seorang peserta didik atau siswa pun penting, kaitannya misalnya dengan penyelesaian tugas. Kemudian pada saat pembelajaran, biasanya Bapak Ibu gurunya kan memberikan tugas-tugas atau memberikan masukan, arahan dan sebagainya atau nasihat. Nah, ini harus menjadi kewajiban dari para peserta didik atau siswa untuk mematuhi aturan sekolah atau mematuhi tugas apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Jadi jangan sampai diberikan tugas A tidak dikerjakan gitu. Jadi bahkan tidak mengikuti pembelajaran karena berbagai macam alasan dan sebagainya. Gitu. Kemudian yang keempat, menolong teman yang kesulitan belajar. Nah, ini penting juga gitu. Jadi kan karena tingkat belajar seseorang kan berbeda-beda tuh, ada yang mudah mengerti ketika baru satu kali diterangkan oleh gurunya langsung mengerti. Nah, ada juga beberapa siswa mungkin yang lama dalam memahami permasalahan atau materi begitu. Nah, tugas kita nih yang mengerti begitu, membantu teman kita yang kesulitan ini, misalnya dengan menerangkan kembali atau memberikan penjelasan apabila kita lebih mengerti, begitu kita memberikan penjelasan apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu gurunya seperti itu. Jadi tidak egois ya, tidak mentang-mentang kita mengerti kemudian tidak mau membagi ilmu yang sudah kita peroleh gitu, kepada orang lain. Nah, jangan seperti itu. Kecuali kalau misalnya dalam hal pengerjaan ulangan, nah itu tidak boleh saling bekerja sama, harus jujur, tidak boleh memberikan jawaban kepada orang lain karena itu akan menjadi kebiasaan, habit gitu, dan itu kasihan nanti ketika seseorang ini atau orang ini dikasih contekan terus begitu, orangnya tidak mau belajar ke depannya, kemudian apa yang dia peroleh selama duduk di bangku sekolah begitu tidak akan terbawa begitu, karena dia bisa mengerjakan sesuatu karena hasil mencontek dari temannya. Nah, itu tidak boleh ya dalam hal mencontek. Tapi kalau misalnya berbagi ilmu dalam misalnya materi, kita lebih tahu, kita sharing, berbagi terhadap temannya, itu tentu diperbolehkan seperti itu. Kemudian yang kelima, menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarah. Nah, ini jadi jangan mentang-mentang kita kuat, badannya besar dan lain sebagainya, begitu kan, menindas teman kita yang culun, yang fisiknya tidak besar, kecil dan sebagainya gitu. Nah, jangan seperti itu. Jadi ketika ada permasalahan, ketika ada pertentangan dalam suatu kelompok, itu harus diselesaikan dengan cara musyawarah, mencari jalan terbaik, solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Jadi jangan sampai main hakim sendiri, maupun jangan sampai egois begitu, jangan sampai sampai timbul perkelahian gitu, sampai berdarah-darah dan sebagainya. Nah, itu tidak mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Nah, jadi kalau orang yang Pancasilais menyelesaikan segala sesuatu itu harus dengan cara musyawarah, diskusi untuk mencari solusi terbaiknya apa yang akan diselesaikan seperti itu. Nah, selanjutnya ini tentang nilai-nilai atau nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Nah, tadi kan sekolah. Nah, kalau di lingkungan masyarakat ini kaitannya dengan mengedepankan, yang pertama ini mengedepankan musyawarah ketika mengambil sebuah keputusan. Nah, ini penting karena nanti ketika kalian terjun di dunia masyarakat atau di lingkungan masyarakat, tentu akan bersentuhan dengan
masyarakat lainnya atau orang-orang lainnya. Nah, ini kalian harus pintar membuat sebuah keputusan atau membuat decision making gitu ya. Jadi tidak boleh atas kehendak sendiri begitu. Harus kalau misalnya ada forum, nah terus diadakan forum nanti berdiskusi dengan tokoh masyarakat setempat atau misalnya dengan warga masyarakat yang tinggal di situ gitu, nanti ambil solusi terbaik. Nah, keputusannya itu jadi keputusan bersama, bukan keputusan atas maunya sendiri. Jangan mentang-mentang misalnya kita menjadi kepala desa atau menjadi lurah, RT dan sebagainya begitu. Jadi bisa seenaknya dalam mengambil sebuah keputusan, tapi harus dengan cara musyawarah mufakat. Jadi tercipta sebuah keputusan yang mengayomi seluruh masyarakat atau keinginan seluruh dari masyarakat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dalam musyawarah tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sikap demokratis. Nah, ini jadi selain dari masyarakatnya sendiri perlu juga ada penokohan. Jadi tokoh masyarakat ini kalau sudah menjadi tokoh ya tentunya harus memberikan contoh terhadap masyarakat lainnya. Nah, kalau misalnya contoh tokoh misalnya ustadz begitu atau kiai dan sebagainya, itu kan tokoh dalam lingkungan masyarakat. Nah, itu harus mampu mencerminkan atau menunjukkan sikap bijaksana, kemudian sikap yang demokratis, begitu, tidak menonjolkan ego sendiri, begitu, tidak maunya sendiri dan sebagainya. Jadi harus menjadi contoh atau leader bagi masyarakat lainnya. Nah, nanti kalian pun akan mengalami ketika selesai sampai sekolahnya, mungkin sampai jenjang perguruan tinggi atau SMA atau perguruan tinggi, nanti akan mulai sering terjun di lingkungan masyarakat, akan sering bertemu dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal kalian begitu. Nah, jadi harus mulai dipahami begitu apa peran fungsi kita di masyarakat seperti itu. Kemudian selanjutnya mendorong sikap kekeluargaan. Nah, ini penting karena pada saat ini ya sikap-sikap kekeluargaan, gotong royong, toleransi dan sebagainya ini sudah mulai hilang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, apalagi kalian sebagai generasi muda yang nantinya akan meneruskan pimpinan atau menjadi penerus bangsa Indonesia. Nah, harus terus memupuk rasa kekeluargaan, kemudian gotong royong, toleransi, tolong menolong dan lain sebagainya. Karena kalau itu hilang, nanti timbulnya menjadi masyarakat yang individualis begitu ya, yang tidak peduli terhadap orang lain, acuh tak acuh terhadap orang lain begitu. Nah, contohnya misalnya di negara-negara yang liberal, di negara liberal misalnya di Amerika Serikat itu lebih menonjolkan hak-hak individu begitu, sudah tidak ada lagi nilai-nilai kekeluargaan begitu. Bahkan dalam undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat pun banyak sekali yang menonjolkan hak-hak individu. Kalau di kita kan, contohnya misalnya kalau kita memperhatikan seseorang gitu kan, tidak jadi masalah ya, jadi tidak akan menimbulkan persepsi-persepsi buruk gitu. Nah, kalau di Amerika kalau kita memandangi seseorang terlalu lama begitu kan, apalagi dengan tatapan sinis, itu biasanya bisa berakhir di meja hijau atau di pengadilan karena mengganggu hak privasi seseorang gitu, atau adanya ketersinggungan atau merasa tubuhnya dieksploitasi oleh orang lain dan sebagainya, sehingga itu lebih menunjukkan ego pribadinya. Nah, kalau di kita kan sistemnya atau harus dipupuk unsur-unsur kekeluargaan, segala permasalahan harus diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat sebagai wujud dari pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Kemudian yang keempat, mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Nah, ini nasionalisme. Jadi sebagai generasi muda tentu harus menunjukkan cinta tanah air. Ya, jangan sampai dengan adanya misalnya K-pop, drama Korea begitu kan, atau film-film
luar negeri begitu kita lupa, atau budaya-budaya asing masuk ke Indonesia, kita lupa terhadap budaya kita sendiri. Nah, ini dikhawatirkan akan mengikis rasa nasionalisme. Jadi jangan sampai nasionalisme Indonesia itu tumbuh ketika timnas Indonesia main gitu melawan Malaysia gitu. Ketika hanya di sepak bola saja kita menunjukkan rasa nasionalisme gitu. Tapi dalam hal lain pun kita wajib menunjukkan rasa nasionalisme, kecintaan kita terhadap tanah air. Nah, misalnya contohnya dengan cara misalnya membeli barang-barang produk dalam negeri misalnya. Nah, itu atau misalnya dengan cara membudayakan atau menggunakan pakaian-pakaian khas dari Indonesia misalnya yang sering kita gunakan batik misalnya, itu salah satu contoh pakaian khas dari negara Indonesia gitu. Kemudian yang terakhir ini di lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, ini di lingkungan berbangsa dan bernegara ini memberikan, yang pertama misalnya memberikan bantuan pada korban bencana alam. Nah, ini juga penting. Nah, jadi misalnya ada, kalian pernah kan memberikan donasi bantuan dulu waktu kelas 7. Nah, itu salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila baik di dalam lingkungan lingkungan masyarakat maupun di lingkungan berbangsa dan bernegara, lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, misalnya kalian waktu itu ada kan yang menyumbang buku, menyumbang pakaian bekas dan sebagainya. Nah, itu bagian dari bentuk menghargai atau menolong antara sesama warga negara gitu. Nah, ini memberikan bantuan pada orang yang sedang mengalami kesusahan. Nah, itu adalah bentuk atau contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Kemudian yang selanjutnya tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, ras dan lain sebagainya atau sara ya. Nah, ini juga penting karena saat ini kondisi Indonesia saat ini sangat meruncing begitu. Banyak orang-orang yang selalu memperdebatkan masalah ras, suku, agama, golongan, apalagi agama nih yang sangat sensitif begitu kan. Banyak kelompok-kelompok yang ingin memecah belah dengan membenturkan segala hal itu dengan agama gitu. Padahal tidak semua hal tidak harus segala sesuatu dibenturkan dengan agama, apalagi misalnya merasa agama mayoritas atau menindas agama yang minoritas dan sebagainya. Itu tidak boleh karena di Pancasila pun tidak ada agama yang mayoritas, tapi Pancasila pun dibentuk atau dikukuhkan oleh seluruh bangsa Indonesia, bukan oleh orang Islam saja, bukan oleh orang Nasrani saja atau oleh orang Hindu, Buddha, tapi semua bangsa Indonesia yang banyak kulturnya, banyak sukunya, banyak budayanya, banyak agamanya itu bersatu padu membentuk atau merumuskan Pancasila bersama-sama dan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Nah, itu bukan dari orang Muslim saja, tapi seluruh bangsa Indonesia yang berlatar belakang agama apapun gitu. Nah, Pancasila tidak membeda-bedakan agama, tidak mendorong atau tidak mengutamakan agama mayoritas atau hanya mengutamakan minoritas, tidak. Tapi seluruh agama yang ada di Indonesia itu diakui oleh negara dan tidak dibeda-bedakan. Nah, jadi kalian tidak boleh membeda-bedakan sara ya, suku, ras, agama. Nah, perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah begitu, atau sesuatu yang tidak usah diperdebatkan karena perbedaan ini menjadi identitas atau jadi ciri khas dari masyarakat Indonesia itu sendiri, karena tidak banyak negara yang memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar antar warga negaranya atau suku bangsanya gitu. Contoh misalnya di Jepang itu negara yang homogen, jadi rakyatnya sama, sukunya sama begitu ya, bangsanya ya Jepang begitu. Tidak ada kayak di kita, kalau kita dari Sabang sampai Merauke sukunya sudah berbeda-beda, keyakinannya pun berbeda-beda dan sebagainya. Jadi itu pun jadi ciri khas dari masyarakat Indonesia sendiri seperti itu.
Jadi tidak usah diperdebatkan atau ditonjolkan perbedaan tersebut, tapi menjadi sebuah kebinekaan. Kemudian yang selanjutnya, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kita kan sudah mempunyai bahasa identitas ya, bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke mengakui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional atau identitas dari masyarakat Indonesia. Nah, itu pun harus mulai dibiasakan atau harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak lagi mendominan menggunakan bahasa ibu ya atau bahasa daerahnya. Jadi harus dibiasakan berkomunikasi dengan temannya itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena itu bahasa pemersatu. Dari Sabang sampai Merauke melalui Sumpah Pemuda mengakui bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional. Dan yang terakhir ini menjaga fasilitas umum. Nah, menjaga fasilitas umum di sini banyak bentuknya, misalnya menjaga saya tidak mencoret-coret tembok, atau tidak merusak rambu-rambu lalu lintas, tidak mencoret-coret rambu-rambu lalu lintas. Nah, itu pun salah satu upaya untuk menjaga fasilitas umum. Nah, kalau kalian sebagai warga negara yang baik, tentu harus mencerminkan tidak melakukan hal-hal yang sifatnya vandalisme ya, jadi mencoret-coret fasilitas umum, merusak fasilitas umum dan sebagainya. Nah, boleh berkreasi, boleh menuangkan ide dan pikiran, tapi pada tempatnya, bukan asal gitu kan, merusak estetika dan lain sebagainya. Nah, itu jangan dilakukan, karena kalian adalah penerus bangsa, kalian harus mampu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang besar, gitu kan, bangsa yang yang buruk begitu ya, seperti itu. Oke. Nah, demikian pemaparan materi di pertemuan terakhir ini. Nah, minggu depan kita ulangan bab 1. Nah, jadi untuk tugas-tugas yang belum dikerjakan atau belum diselesaikan, segera selesaikan. Nah, untuk minggu ini silakan kerjakan uji kompetensi di buku paket. Nah, itu ada 5 soal, itu bisa kalian kalian kerjakan. Uji kompetensinya ada di buku paket. Nah, itu silakan kalian kerjakan ya. Nanti setelah selesai biasa dikumpulkan melalui Google Classroom atau Gave. Kalau sudah selesai dikumpulkan di Gave ya. Nah, oke. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa kita diskusikan melalui Classroom maupun melalui komentar di YouTube ya. Silahkan kalian tanyakan apabila ada yang tidak dipahami atau melalui WhatsApp dan sebagainya. Oke. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Sebelumnya kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.